Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang model pembelajaran inquiry. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Perkenalkan, nama saya Novi Lastri. Perkenalkan, nama saya Wira Atmawilaga. Perkenalkan, nama saya Molvi Nazir Ahmad. Perkenalkan, nama saya Melina Dedisa Fitri. Oke, lanjut ke pembahasan pertama. Tentang sejarah model pembelajaran inquiry. Jadi, pembelajaran dengan model inquiry pertama kali dikembangkan oleh Richard Schuckman tahun 1962. Itu menurut Deuze 2000. Ia menginginkan agar siswa bertanya mengapa suatu peristiwa terjadi, kemudian mengajarkan pada siswa mengenai prosedur dan menggunakan organisasi pengetahuan dan prinsip-prinsip umum. Siswa melakukan kegiatan, pengumpulan, dan menganalisa data, sampai akhirnya siswa menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Lanjut. Selanjutnya itu pengertian dari model pembelajaran inquiry. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi artinya siasat atau ilmu untuk mencapai sesuatu. Sedangkan makna inquiry adalah penelitian atau pemeriksaan dengan cara interview atau wawancara. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Purwadarminto, yaitu pada tahun 1976, memberikan pengertian bahwa metode inquiry ialah suatu cara untuk tenaga pendidik atau guru dalam menyampaikan pengetahuan sehingga dapat mendorong tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Sudanyo, yaitu pada tahun 1990, memberikan pengertian bahwa metode inquiry adalah model pembelajaran dengan menanyakan, meminta keterangan, ataupun dengan menyelidiki dan penyelidikan. Dan yang terakhir itu dari pernyataan Gulo 2002, memberikan pengertian bahwa metode inquiry adalah model pembelajaran yang mengedepankan pertanyaan, pemeriksaan, dan juga penyelidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tupan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Next. Menurut Wina Sanjaya 2006, model pembelajaran inquiry mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, self-belief. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Next, prinsip. Yang pertama itu ada prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip bertanya. Yang ketiga, prinsip interaksi. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Maksud dari berorientasi pada pengembangan intelektual itu yaitu strategi pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan dalam berpikir siswa. Terus, yang kedua, prinsip bertanya. Prinsip bertanya ini, guru sebagai penanya yang kemudian mengembangkan sikap kritis siswa
dengan selalu menanyakan segala fenomena yang sedang dibahas sesuai dengan topik. Yang ketiga, prinsip interaksi, yaitu interaksi tersebut seperti interaksi antara siswa dengan gurunya, dan bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir, yaitu untuk mengembangkan potensi seluruh otak secara maksimal. Yang terakhir yaitu prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang bisa menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka. Cukup, next. Oke, baik. Selanjutnya tahapan-tahapan model inquiry. Oke, jadi menurut Wina Sanjaya tahun 2006, ada beberapa tahapan atau sintaks dari model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama itu orientasi. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Jadi untuk tahapan orientasi ini, guru mengkondisikan agar siswa ini siap dalam pembelajaran gitu. Jadi dia karena model pembelajaran inquiry ini sangat menuntut untuk siswa aktif dalam pembelajaran, maka dari itu di orientasi ini guru harus bisa memancing agar siswa ini bisa aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada merumuskan masalah. Pada langkah ini, guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Nah, untuk merumuskan masalah ini, setelah guru memancing siswa untuk bisa aktif dalam belajar, guru mulai memberikan masalah dalam tahapan ini. Selanjutnya, mengajukan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan, di tahapan ketiga yaitu mengajukan hipotesis ini, guru memberikan pertanyaan gitu. Apa jawaban yang bisa diberikan oleh siswa secara sementara yang nantinya bakal dibuktikan di tahap selanjutnya. Selanjutnya untuk tahapan mengumpulkan data. Di mengumpulkan data ini, dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Jadi untuk memecahkan masalah tadi, tentunya siswa dituntut untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menunjang ataupun mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses penentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Jadi jelas ya, untuk pengujian hipotesis ini adalah menguji hipotesis awal yang diberikan oleh siswa. Setelah dikumpulkan data dan informasi, dicocokkan apakah hipotesisnya benar atau salah. Selanjutnya yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Jadi setelah diuji, setelah dianalisis, siswa dapat menyimpulkan sebenarnya apa sih solusi dari permasalahan yang diberikan. Oke, next. Teori belajar yang mendukung model pembelajaran inquiry. Jadi dalam Asikin tahun 2004, dia berpendapat bahwa ada 3 teori belajar yang mendukung model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama adalah teori belajar Piaget. Piaget mengukuhkan bahwa kegiatan pembelajaran memusatkan perhatian kepada proses berpikir, tidak sekedar kepada hasilnya, mengutamakan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan memaklumi perbedaan individu dalam kemajuan perkembangannya. Dalam tulisan ini, teori belajar Jean Piaget digunakan karena dalam memperoleh pengetahuan yang baru, siswa ditugaskan dalam kerja kelompok untuk mencari, menyelesaikan masalah, menggeneralisasikan, dan menyimpulkan hasil kajian atau temuan mereka. Jadi, teori Piaget ini termasuk ke teori konstruktivisme yang menunjang model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, Vygotsky.
berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu dengan orang-orang lain, merupakan faktor terpenting yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Dalam tulisan ini, teori belajar Vygotsky merupakan bagian kegiatan pembelajaran untuk pembelajaran berbasis masalah melalui bekerja kelompok kecil. Melalui kelompok ini, siswa saling berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan dengan saling bertukar ide dan temuan sehingga dapat disimpulkan. Guru dalam proses ini hanya membantu proses penemuan jawaban jika terjadi suatu kesulitan. Jadi teori belajar Vygotsky ini termasuk ke konstruktivisme sosial ya, masih masuk ke teori konstruktivisme. Yang terakhir adalah teori belajar David Ausubel. Teori belajar menurut David Ausubel dibedakan menjadi dua. Ya, pertama itu kegiatan belajar yang bermakna atau meaning learning. Jika siswa mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan teori tersebut, definisi belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dari individu yang terjadi disebabkan adanya pengalaman dan latihan, yang berarti serta interaksi dengan lingkungan yang dilakukan, melibatkan proses pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Maulvi. Dipersilakan Maulvi. Ya, baik. Makasih, Wira. Sekarang kita membahas aktivitas guru dan siswa dalam model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry menempatkan guru sebagai fasilitator. Guru membimbing siswa yang diperlukan. Dalam model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri, sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan guru. Sampai seberapa jauh siswa dibimbing tergantung pada kemampuannya dan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model inquiry. Yang pertama adalah kelebihannya. Sebelumnya, kelebihan kekurangan ini menurut Vina Sanjaya pada tahun 2006. Kelebihannya yaitu, pertama, pembelajaran inquiry sangat berfaedah karena model pembelajaran ini mengharuskan faktor psikomotor, afektif, kognitif dapat tumbuh secara proporsional. Yang kedua, model inquiry bisa membuka kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan cara dan sistem belajar mereka sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry diciptakan untuk manusia modern karena pengembangan psikologi anak dianggap sebagai sarana belajar yang baik untuk perubahan perilaku berdasar pada pengalaman. Yang terakhir atau yang keempat, siswa yang mempunyai prestasi bagus akan terfasilitasi dengan baik dengan model pembelajaran inquiry. Begitupun dengan siswa yang memiliki kemampuan biasa saja, mereka juga terfasilitasi dengan baik. Sekarang kekurangan dari model inquiry yaitu, yang pertama, pembelajaran inquiry dalam prosesnya akan sulit dikontrol dalam menilai aktivitas dan kesuksesan siswa. Yang kedua, terkadang pengaplikasian model inquiry membutuhkan waktu yang tidak sedikit, jadi guru harus pandai dalam mengatur waktu. Yang ketiga, selama parameter kesuksesan belajar siswa berlandaskan pada kecakapan siswa dalam memahami materi, maka model pembelajaran inquiry akan susah dilaksanakan. Yang terakhir atau yang keempat, karena kebiasaan siswa dalam belajar model ini bisa jadi akan susah bila diterapkan. Baik, akan dilanjutkan oleh Melin. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian 10 tahun terakhir. Di sini kami mengambil penelitian dari 4 jurnal. Yang pertama yaitu pengaruh model Discovery Inquiry terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia di kelas 10 SMA IT Raudatul Ulum, Saka 3, oleh Ar-Rahma Nuriska, Made Sukaryawan, dan Betty Lesmini. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Discovery Inquiry terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 10 SMA IT Raudatul Ulum, Saka 3. Metode penelitian menggunakan eksperimen semu dengan desain penelitian non-equivalent atau present and post-test control group design. Sampel yang digunakan yaitu siswa kelas 10-1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 10-3 sebagai kelas kontrol. Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh model Discovery Inquiry terhadap hasil belajar kimia di
kimia siswa kelas 10 SMA IT Raudatul Ulum Salatiga diperoleh nilai rata-rata present pada kelas eksperimen adalah 38,65 dan rata-rata post-test adalah 89,03. Sedangkan nilai rata-rata present pada kelas kontrol adalah 41,24 dan rata-rata post-test 74,64. Hasil analisis signifikasi 5% diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,030 lebih besar daripada 2,006. Dengan demikian, AO ditolak, berarti ada pengaruh model discovery inquiry terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia di kelas 10 SMA IT Raudatul Ulum Salatiga. Yang kedua, judulnya peningkatan berpikir kritis dan prestasi belajar melalui metode inquiry pada siswa kelas 4 SD yang dilakukan oleh penelitian Lastri-Ningsih pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar pada ranah pengetahuan sikap dan keterampilan melalui metode inquiry pada pembelajaran tematik integratif siswa kelas 4 SD Kosongan Bantul. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri atas 2 pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD, Kosongan Bantul sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan observasi. Instrumen yang digunakan adalah soal tes uraian pilihan ganda. Dan rating scale hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode inquiry pada pembelajaran tematik integratif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar dalam ranah pengetahuan sikap dan keterampilan. Kesimpulan dari presentasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Kasongan Bantul. Peningkatan prestasi belajar tematik siswa tersebut meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Peningkatan prestasi belajar pada ranah pengetahuan ditunjukkan dengan presentase ketuntasan kelas ranah pengetahuan mencapai 80% dengan rata-rata 3,04 sehingga masuk dalam kategori tinggi. Peningkatan prestasi belajar ranah sikap ditunjukkan dengan presentasi ketuntasan ranah sikap mencapai 90% dengan rata-rata kelas 3,16 sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan peningkatan prestasi belajar ranah keterampilan ditunjukkan dengan presentase ketuntasan ranah keterampilan mencapai 80% dan rata-rata kelas 3,20 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, judulnya penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa oleh Putri Tuti Ulansari, Irwandi Ansori, dan Yenita pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran biologi dan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 11 IPA 6 SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu pada materi sistem ekskresi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan metode deskriptif. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Subjek penelitian ini yaitu penelitian sebagai guru dan siswa kelas 11 IPA 6 SMA plus Negeri 7 Kota Bengkulu tahun ajaran 2016-2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan tes. Instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk mengetahui aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. Sedangkan lembar tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar biologi siswa. Kesimpulan dari hasil analisis penelitian, penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di kelas 11 IPA 6 SMA plus Negeri 7 Kota Bengkulu, aktivitas guru siklus 1 diperoleh skor rata-rata 19 atau artinya cukup. Siklus 2 menjadi 24, artinya baik. Hasil analisis data observasi aktivitas siswa siklus 1 diperoleh skor rata-rata 19, yaitu cukup. Siklus 2 menjadi 24, yaitu baik. Selanjutnya, data hasil belajar siswa siklus 1 dianalisis dengan kriteria ketuntasan belajar klasikal dan diperoleh presentasi keuntungan belajar klasikal yaitu 80,56% yang termasuk ke dalam kriteria belum tuntas. Dan pada siklus 2, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan ketuntasan belajar klasikal yaitu 90,67% dan termasuk dalam kriteria tuntas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu judulnya pengaruh model inquiry learning terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD. Oleh Natalia Rosliana Rawa, Yosefina Ugelawe, dan Maria Yunsiana Ninu pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajar dengan menggunakan model inquiry learning dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran langsung pada siswa kelas 4 SDI Malanuza di Kabupaten Ngada. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rencana penelitian yang digunakan penelitian non-equivalen, kontrol grup, pretest, post-test, desain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes uji hipotesis menggunakan uji T. Sebelum menghitung uji T, terlebih dahulu dicari nilai Ganskon dinormalisasi atau GSN. Kesimpulan dari hasil analisis penelitian yaitu model inquiry learning dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran langsung pada siswa kelas 4 SDI Malanuza di Kabupaten Ngada. Dalam penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar matematika kelompok eksperimen lebih besar dari rata-rata hasil belajar kelompok kontrol yaitu 0,41 lebih besar dari 0,30. Hasilnya ternyata T hitung sama dengan 2,941 lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,021. Derajat kebebasan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 48 dengan taraf signifikasi 5%. A sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HI diterima, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikasi hasil matematika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model inquiry learning dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran langsung. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa model inquiry learning berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SDI Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.
Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.